Akhir tahun 2023 ini tinggal beberapa minggu. Biasanya di akhir tahun orang-orang akan disibukkan dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Ada yang liburan, berkumpul dengan keluarga, merayakan tahun baru menjadi satu hal yang penuh dengan kegembiraan. Momen tahun baru untukku menjadi satu momen yang membuatku selalu teringat akan sebuah kejadian yang pernah aku alami, di mana kejadiannya sangat-sangat membuatku ketakutan bila mengingatnya. Kejadian ini terjadi di tahun 2019. Saat malam pergantian tahun, aku memutuskan menghabiskan pergantian malam itu bersama teman-temanku. Kami menyewa sebuah villa di daerah Lembang. Sebenarnya kami baru merencanakan untuk tahun baruan di villa, ya kurang lebih beberapa minggu. Awalnya pesimis bisa mendapatkan tempat dalam beberapa minggu, apalagi tahun baru. Pasti tempat-tempat seperti itu sudah penuh kalau di Bandung dan sekitarnya. Kami coba mencari dengan online. Sesuai dugaan, penuh. Namun mengikuti saran temanku, kita coba untuk langsung survei ke lokasi. Karena biasanya ada tempat atau penginapan bahkan villa yang tidak masuk di aplikasi online. Dan juga biasanya lebih murah. Aku setuju dengan ide temanku itu. Akhirnya, aku dan temanku berdua mencoba survei ke daerah Lembang. Bertanya-tanya pada warga sekitar, siapa tahu ada villa-villa yang masih kosong. Kami mulai menyusuri jalanan di Lembang hingga ke daerah atasnya. Satu-satu kami tanya, memang beberapa sudah penuh. Kami coba untuk masuk ke lebih dalam lagi, ke pelosok. Sampai atas saran dari tukang ojek di sana, kami mendatangi sebuah villa. Sebut saja Villa X. Villanya memang cukup jauh dari jalan utama. Bahkan dari beberapa rumah warga pun sangat jauh. Sampai di sana, kami memang melihat sebuah bangunan villa yang sebenarnya lebih terlihat seperti rumah. Sekeliling rumah itu pohon-pohon tinggi, dan ketika kami survei di sana, memang sangat menyegarkan mata.
Kami melihat-lihat bangunan itu. Terlihat seperti rumah tua zaman Belanda. Mungkin dulunya dipakai oleh orang penting pada zaman itu. Bangunannya masih terlihat rapi dan terawat. Tak lama ada yang menyambut kami. Seorang lelaki cukup tua, sebut saja dia Pak Denny. Aku langsung menyampaikan niatku untuk menyewa di malam tahun baru. Pak Denny bilang dia harus bilang dulu pada pemilik rumah, karena sebenarnya rumah itu jarang disewa. Katanya sih hanya yang tahu-tahu saja. Kalau tidak keluarga, ya saudara-saudara jauh. Orang lain atau umum jarang ada yang tahu kalau villa itu disewakan. Pak Denny pun menelepon sang pemilik villa. Selagi Pak Denny menelepon, aku dan temanku berbincang. Ini villa sih kayaknya bisa nih kalau disewa. Tuh gak ada yang tahu. Enak lagi luas. Saat itu aku yakin kami akan menghabiskan malam tahun baru di sana. Lalu Pak Denny pun menghampiri kami. Dia bilang bisa disewakan. Ketika aku tanya harganya berapa, memang cukup mahal. Tapi ya, karena kami cukup banyak saat itu, sekitar 8 orang, ya bisa-bisa sajalah untuk udunan. Pak Denny pun mengantarkan kami untuk masuk ke dalam rumah. Dalam rumah tersebut, di luar dugaan, terlihat sangat nyaman dan estetik. Yang kulihat bukan benda-benda kuno seperti bentuk bangunannya, tapi minimalis modern. Ya agak vintage sih, tapi instagramable. Cocok untuk foto-foto. Ada perapian di dalam villa. Lalu kamar mandinya pun sudah ada air panasnya. Di luar dugaan. Dengan harga seperti itu yang ditawarkan sih, aku berani. Deal, Pak. Kita nginep di sini tahun baru. Saya sama teman-teman mungkin cuma 8 orang. Tapi Bapak jaga di sini terus kan? Kalau kami butuh apa-apa, jadi gampang menghubungi Bapak. Pak Denny pun mengangguk. Dia bilang, dia yang jaga rumah itu bertahun-tahun. Dan rumahnya pun tak jauh dari villa itu. Lalu, kami pun pamit pada Pak Denny setelah membayar DP. Sebagai jaminan kami akan menyewa villa tersebut. Sebelum pamit, Pak Denny berkata padaku, apakah nanti ada perempuan yang akan menginap juga? Kurasa sih ada, gitu jawabku. Pak Denny hanya berpesan, jika perempuannya sedang datang bulan
atau menstruasi, lebih baik jangan ikut. Oke Pak, nanti saya coba sampaikan. Terima kasih Pak, mari. Kami pun pamit pergi, dan akan bertemu dengan Pak Denny 2 minggu lagi pas nanti malam tahun baru. Aku mengabarkan ini pada teman-temanku dan mereka pun setuju. Aku share foto-foto dan lain-lain. Singkat cerita, saking tidak sabarnya untuk menginap di sana, waktu berjalan sangat lambat. Tapi malam itu pun tiba. Aku dan teman-temanku berangkat 2 mobil menuju ke villa itu. Aku bersama teman-temanku berdelapan. Ada 5 lelaki dan 3 perempuan. Kami adalah teman-teman seangkatan di kampus. Tak lama kami pun sampai. Kurang lebih saat itu jam 1 siang. Dan langsung saja kami menempati villa itu, berbagi kamar, dan mulai melakukan aktivitas yang sudah disiapkan, sambil menunggu nanti pergantian jam di malam tahun baru. Rencananya menuju jam 12 malam kita akan berada di depan villa dan menyalakan api unggun. Tak terasa waktu pun berlalu. Menjelang malam, beberapa temanku menyiapkan makan malam. Ada yang sedang membakar jagung, barbeque. Satu momen yang sangat menyenangkan. Sampai kulihat salah satu temanku, sebut saja dia Mita. Mita terlihat hanya duduk di sofa dan terlihat sakit. Aku pun menghampirinya. Mit, kenapa lu? Kayak yang sakit gitu? Gak enak badan? Kulihat wajahnya pucat. Dia pun berkata, perutnya sedang sakit. Dia bilang mens hari ketiga. Tapi tadi sudah minum kok obat penahan rasa sakit. Tinggal nunggu bereaksi aja, gak usah khawatir. Begitu katanya. Ya sudahlah. Aku meninggalkan Mita untuk beristirahat dan membantu teman-temanku memasak. Sepertinya ada hal yang cukup mengganjal pikiranku saat itu. Tapi apa ya? Aku lupa. Entahlah. Malam semakin larut. Sekitar jam 11:30 malam, kami sudah berkumpul di depan api unggun. Pak Denny membantu menyalakan api unggunnya, dan suasana dingin saat itu mulai terasa kembali hangat. Kami berkumpul memutari api unggun
di depan villa tersebut. Aduh. Kami mulai berbagi cerita tentang masa-masa yang kami lalui bersama. Sebuah momen yang sangat hangat saat itu. Tertawa, tersenyum, rasa haru, sedih bercampur pada obrolan malam itu menjelang tengah malam. Sampai menjelang jam 12 malam, minta permisi ke toilet. Temanku Gita menawarkan untuk mengantarnya, tapi dia bilang tidak usah. Katanya mau ganti. Lanjut berlalu, kau lihat hampir jam 12 malam. Kami pun menghitung bersama-sama countdown menuju tahun baru. Woi, bentar lagi nih. Yuk, woi, mulai countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat tahun baru. Happy New Year. Selamat tahun baru ya. Brother, Happy New Year, bro. Resolusi. Makan dulu kali. Resolusi lu, jangan lupa lu. Ini gua bawa jagung nih. Tar dulu, Mita mana Mita? Si Mita mana? Lah, Bukannya tadi ada di sini? Kenapa nggak ikut? Toilet kali. Toilet tadi mah ya? Jadi coba cari Mita. Bit. Tanpa kita sadari, Mita belum juga kembali dari toilet. Kami pun kembali ke dalam untuk mencari Mita. Dan saat itu, ketika aku lihat ke dalam kamar, Mita sedang duduk di depan sebuah meja rias. Dia sedang bercermin dan menyisir rambutnya. Mita, tahun barunya udah lewat, kamu masih di sini. Namun saat itu Mita tidak menjawab apapun. Dia hanya melirikku dari pantulan cermin sambil tersenyum menyeringai dan masih mengibas-ngibaskan rambutnya dengan jari-jarinya. Kenapa dia? Aku pun memberitahu yang lain bahwa Mita ada di kamarnya, sedang bercermin. Mit, yuk gabung sama anak-anak yuk, Mit. Kita bakar-bakaran lagi. Ayo. Begitu aja aku. Mita pun bangkit dari duduknya. Dia berjalan menghampiriku dan sampai di depan pintu. Dia malah membanting pintu dan menutupnya. Nah, apa nih orang? Teman-temanku pun yang lain melihatnya. Gini kali ya kalau lagi dapet. Emosinya gak kekontrol. Mendengar itu salah satu temanku yang saat itu ikut survei langsung menghampiriku. Dia berkata, Mita lagi dapat. Dan dia seakan mengingatkan perkataan Pak Denny saat itu.
Temanku bilang, inget gak apa kata Pak Denny? Kalau ada cewek lagi dapat, mending gak usah ikut. Iya, itu hal yang menggangguku. Aku akhirnya teringat. Aku lupa menyampaikan itu. Tapi ya, memangnya kenapa? Aku saling bertatapan dengan temanku itu. Jangan-jangan belum terjawab. Hal itu tiba-tiba dari dalam kamar Mita. Terdengar suara kaca pecah dan barang-barang seperti diberantakan. Terdengar juga suara teriak perempuan dari dalam ruangan itu. Suara Mita yang berteriak histeris. Aneh, terdengar seperti, maaf, orang gila. Mendengar itu kami langsung masuk ke kamar Mita. Dan ketika kulihat, Mita, rambut Mita sudah berantakan. Wajahnya terlihat sangat pucat. Matanya melotot ke arah kami. Mita, hoi. Tiba-tiba dia tertawa. Dari suara tertawanya itu bukan Mita. Astaga. Kami akhirnya menyadari bahwa Mita, dia kesurupan. Temanku langsung berinisiatif memanggil Pak Denny. Beberapa temanku yang lain berusaha memeganginya. Badannya sangat kuat dan keras. Mita terus melihat ke arahku, berteriak. Matanya sangat membelalak. Tak lama Pak Denny pun datang. Pak Denny berusaha untuk coba menenangkan Mita dan mengeluarkan sosok yang masuk ke dalam tubuh Mita. Tak lama, Mita pun berhasil dinetralisir. Sosoknya dikeluarkan. Mita pingsan saat itu. Pak Denny meminta teman-teman yang lainnya untuk menjaga Mita. Dan kalau bisa, sampai nanti pagi, di dekat Mita dinyalakan murotal. Kami menyerahkan itu pada teman-teman perempuanku yang lain. Sedangkan kami lelaki berjaga di ruang tengah. Aku pun berbicara pada Pak Denny dan bilang, kecolongan, ada temanku yang sedang dapat dan ikut ke villa ini. Pak Denny berkata, iya, rentan sekali untuk diganggu, bahkan kesurupan. Sebuah pantangan yang tidak boleh dilanggar sebenarnya. Pak Denny coba menenangkanku yang cukup terlihat panik saat itu. Kejadian itu membuat malam tahun baru kami rasanya berantakan. Aku pun pergi keluar sebentar untuk menghirup udara segar.
Saat itu, kulihat ada yang sedang berjalan, memakai baju kebaya, samping, ya, terlihat seperti warga lokal. Mungkin keluarganya Pak Denny. Dia berjalan, dan tak sengaja kami saling bertatapan. Dan ketika saling bertatapan, perempuan itu menghentikan langkahnya. Dia melihat ke arahku. Tiba-tiba dia memanggilku. "Hah? Saya?" Perempuan itu mengangguk dari kejauhan. Dia memintaku mendekatinya. Aku pun mendekati perempuan itu. Perempuan itu terlihat sangat kelelahan. "Teteh siapa ya, Teh?" "Keluarganya Pak Denny." Dia menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk ke arah villa itu. Aku melihat ke arah villa, lalu melihat lagi ke arah perempuan itu. "Kenapa Teh villanya?" Dia berbisik padaku dan berkata, sangat jelas di telingaku, sebuah kalimat yang tidak pernah kulupakan sampai saat ini. Dia bilang, "Saya mati di sana." Dan ketika ku tengok lagi, astaga, sosok perempuan itu kini sudah berlumuran cairan berwarna merah. Terlihat lehernya pun seperti patah hingga kepalanya mengayun-ngayun. Saat itu, entah kenapa kakiku sangat lemas, tak bisa kugerakkan. Sampai akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Keesokan paginya, ketika aku sadar, aku sudah berada di tengah teman-temanku. Tidak ada Pak Denny juga di sana. Kulihat Mita pun sudah sadar. Saat itu Mita memulai cerita. Ketika di kamar mandi, tak sengaja dia bercermin. Dan alangkah kagetnya ketika pantulan wajahnya di cermin terlihat tersenyum padanya. Wajahnya dia, namun ekspresi yang berbeda. Ketika itu dia hilang kesadaran dan seperti masuk ke alam mimpi di mana dia melihat seorang perempuan memakai kebaya berwarna krem dengan samping, rambutnya terurai, dan saat itu disiksa oleh penjajah. Memotong pembicaraannya Mita, aku pun menceritakan kenapa aku tak sadarkan diri malam itu, karena aku melihat sosok itu juga. "Nyai," Pak Denny bilang. Nyai tersebut mungkin adalah salah satu korban, atau mungkin yang tinggal di sekitar rumah itu. Sebuah kejadian masa lalu memang kadang terekam
Dan alasan kenapa tidak boleh ada yang haid masuk ke sana, karena bau darah kotor membuat sosok si Nyai ini geram. Karena bau itu adalah bau terakhir yang ia cium sebelum akhir hayatnya.